Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan yaitu Dr. Eldarni MPD. Selanjutnya, teman saya yang hadir pada saat Zoom siang ini. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang efektivitas pembelajaran daring. Yang pertama yaitu kita mengetahui pengertian efektivitas terlebih dahulu. Banyak ahli yang mengemukakan apa itu efektivitas. Yang pertama yaitu menurut Maulana dan Rahman pada tahun 2016 bahwa efektivitas diartikan sebagai kemampuan unit yang mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, Hidayat dalam Rizki pada tahun 2011 menjelaskan efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target, kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah tercapai, di mana makin besar presentasi target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya. Selanjutnya, menurut Benny pada tahun 2016, efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output. Kebijakan dan prosedur dari organisasi, efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik. Sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan. Selanjutnya, menurut Margiasmo tahun 2017, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Yang kedua yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring sangat dikenal di kalangan masyarakat dan akademik dengan istilah pembelajaran online atau online learning. Istilah lain yang sangat umum diketahui adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan, di mana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung. Teori ini dikatakan oleh Isman pada tahun 2016. Selanjutnya, menurut Meidawati dan kawan-kawan pada tahun 2019, pembelajaran daring learning sendiri dapat dipahami sehingga pendidikan formal yang diselenggarakan sekolah, yang peserta didik dan instrukturnya adalah guru, berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran daring dapat dilakukan dari mana dan kapan saja, tergantung pada ketersediaan alat dan pendukung yang digunakan. Selanjutnya, macam-macam pembelajaran jarak jauh. Macam-macam teknologi pembelajaran jarak jauh yaitu seperti Google Classroom, ruang belajar, sekolah online, ruang guru gratis, Zoom, dan sebagainya. Ini adalah bentuk perkembangan dari teknologi informasi pada saat ini. Dengan ini dapat membantu antara siswa dengan guru lebih mudah dalam melakukan pembelajaran di rumah. Apalagi pada saat tahun 2020 kemarin pada era COVID-19. Selanjutnya, beberapa upaya yang dilakukan supaya pembelajaran tersebut dapat efektif. Yang pertama yaitu pihak sekolah perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Yang kedua, sekolah memberikan alternatif kepada peserta didik yang tidak memiliki fasilitas berupa handphone, laptop, dan tidak memiliki akses internet untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, sekolah memberikan kuota internet gratis kepada siswa dan pemerintah pusat. Dan yang terakhir yaitu pihak orang tua harus mendukung anaknya untuk mengikuti pembelajaran secara daring maupun luring. Terima kasih.
Sekianlah penyampaian dari materi saya tadi. Apakah dari teman-teman atau rekan saya yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baiklah, kepada teman saya persilahkan. Baik, terima kasih. Izin bertanya kepada Prof. Munyaji. Bagaimana dampak positif dan negatif dari pembelajaran daring ini? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baiklah, tadi pertanyaannya ialah dampak positif dan negatif dari pembelajaran daring tersebut. Seperti yang kita ketahui, dampak positif dari pembelajaran daring ini sangatlah banyak. Seperti yaitu yang pertama, aksesibilitas yang lebih besar. Pembelajaran daring memungkinkan akses ke pendidikan bagi individu yang tinggal di daerah terpencil, memiliki keterbatasan fisik dan sebagainya. Selanjutnya, fleksibilitas waktu dan tempat. Dengan pembelajaran daring, siswa memiliki fleksibilitas untuk belajar di waktu dan tempat yang nyaman bagi mereka. Selanjutnya, akses ke sumber daya digital. Dalam pembelajaran daring, siswa dapat mengakses sumber daya digital seperti video, simulasi, interaktif, dan materi pembelajaran yang kaya. Yang keempat yaitu pengembangan keterampilan teknologi. Pembelajaran daring memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi yang penting di era digital saat ini. Mereka belajar menggunakan berbagai platform dan alat pembelajaran online. Tidak itu saja, pembelajaran daring ini juga memberikan dampak negatif bagi siswa dan sebagainya. Seperti contohnya yang pertama yaitu ketidaktersediaan infrastruktur yang memadai. Pembelajaran daring memerlukan koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai. Contoh saja di daerah-daerah terpencil masih ada koneksi yang kurang bagus atau masih ada gangguan-gangguan internet. Selanjutnya, kurangnya interaksi sosial. Pembelajaran daring cenderung mengurangi interaksi sosial antara siswa dan guru, serta antara siswa satu sama lain. Interaksi sosial yang terbatas ini dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional siswa, serta mengurangi kemampuan mereka untuk berkolaborasi dan berinteraksi secara langsung. Contoh saja saat kita Zoom, masih ada siswa-siswa yang mematikan kameranya saat guru menerangkan. Selanjutnya, tantangan konsentrasi. Belajar secara daring membutuhkan tingkat disiplin diri yang tinggi dan kemampuan untuk tetap fokus di lingkungan yang mungkin penuh dengan gangguan. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam menjaga konsentrasi dan memaksimalkan pembelajaran mereka. Tidak itu saja, yang paling penting yaitu bahwa dampak-dampak ini dapat bervariasi tergantung pada keadaan dan konteks masing-masing individu. Sekianlah jawaban saya. Apakah rekan saya mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya merasa cukup puas. Terima kasih. Baiklah. Dengan sesi tanya jawab ini, saya akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran daring. Apakah efektif atau tidak dalam pembelajaran? Menurut saya, kegiatan dan pembelajaran daring ini kurang efektif dilakukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya fasilitas seperti handphone, sinyal internet, kesibukan orang tua, kemampuan penguasaan teknologi, kemampuan ekonomi, dan kuota internet. Keterbatasan guru menjelaskan materi, serta keterbatasan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Jadi intinya pembelajaran daring ini kurang efektif diterapkan pada saat sekarang ini. Dengan kesimpulan saya tadi, maka berakhirlah presentasi saya pada hari ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?